Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah Selasa 10 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kekudusan Tubuh. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ke-13. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah mendapat pelajaran firman Allah bahwa kekudusan tubuh itu diberikan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Suatu kita melihat bagian daripada ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Di sini berbicara tentang percabulan, tapi di sini juga berbicara tentang makanan, tetapi di sini juga berbicara tentang kekudusan tubuh. Kalau kita mengingat tentang lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganku, hati-hati gunakan kakiku, hati-hati gunakan mataku, hati-hati gunakan mulutku. Itu seluruh tubuh sebagaimana dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan kedua. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang sempurna. Ini kekudusan tubuh. Tentu di bagian pasal 1 Korintus pasal ke-6, ini sangat menekankan tentang masalah tentang percabulan. Artinya menajiskan tubuh untuk hal-hal yang berdosa itu menimbulkan kekudusan tubuh itu menjadi tercemar. Kita tahu dengan jelas sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memberikan tubuh kita yang diciptakan sebagaimana gambar dan rupa Allah secara kekudusan dan secara kebenaran. Tetapi juga Tuhan sudah memberikan tubuh kita di dalam rancangan yang paling sempurna. Tubuh itu bisa memasukkan apapun ke dalam tubuh kita, tetapi tidak semuanya itu harus dimasukkan. Kita juga perlu melihat banyak hal dengan mata kita, tapi tidak semua kita perlu terima. Kita pun bisa mendengar dengan telinga kita, tetapi tidak semua suara perkataan itu kita dengar. Maka di sana perlu ada saringan yang menentukan bagaimana hidup kita itu bisa mengambil yang baik dan kemudian melepaskan yang buruk dan tidak mengambilnya. Itu yang disebut dengan kekudusan tubuh. Kalau dua bagian berbicara tentang makanan dan percabulan, pada bagian ayat ini renungan sebelumnya juga berbicara tentang percabulan. Artinya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang itu bukan hak kita, bukan bagian kita. Misalkan makan berlebihan, kita sudah dapat pengetahuan tentang bagaimana hidup dengan gizi berimbang, dengan gizi yang baik. Maka ada makanan-makanan yang kita atur dan kelola sedemikian rupa. Dan bagaimana doa Bapa kami pun Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kepada kami bukan makanan yang sebanyak-banyaknya, tetapi berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Kehidupan yang mencukupkan diri akan membuat kehidupan kita itu jauh daripada mencemarkan tubuh kita. Kalau kita tidak pernah bisa mencukupkan diri, maka kita terbelalak menjadi orang yang suka iri hati tatkala melihat kelebihan orang lain. Tatkala kita tidak mengkuduskan tubuh kita, mulut kita menjadi suka berbicara, kalau tidak menghina orang lain, kalau tidak sombong, kemudian menggosipkan orang lain, maka itu sudah jatuh ke dalam keberdosaan. Telinga kita pun sama. Kalau kita mendapatkan pujian, kita menjadi orang yang seakan-akan terangkat sampai ke langit ketujuh. Tapi tatkala ada orang mengoreksi kita, karena memang kita punya kesalahan, kita tidak senang, bahkan kemudian memusuhi orang tersebut. Bukankah ini tindakan kita sedang tidak menjaga kekudusan tubuh kita? Kaki kita juga sama. Kita sangat suka sekali rajin mencari kuliner kemana-mana. Tetapi pada jam-jam ibadah, jam-jam doa di gereja, kita sulit melangkah seakan-akan sepasang kaki kita sudah ada pemberat besi mungkin 10 kilo atau 20 kilo. Tetapi kalau untuk mengejar yang kita suka, pergi ke tempat yang kita suka, seakan-akan kaki kita itu sedemikian ringan, seakan-akan punya sepasang sayap. Kalau bisa lari terbang pun kita akan lakukan. Itulah manusia. Ingat baik-baik kalau Tuhan yang sudah menciptakan dari seluruh anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki,
maka siogianya kita perlu menjaga dengan baik, dijauhkan daripada segala perbuatan-perbuatan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk memuaskan dosa yang kita inginkan, hanya kemudian hidup semata-mata seakan-akan hidup di dalam dunia. Itu akan selamanya, dan kita tidak pernah akan mengalami kematian, dan kita tidak pernah akan mengalami penghakiman Allah suatu hari kelak nanti, seakan-akan dunia milik kita. Maka apapun yang kita lakukan semau-maunya kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri, kalau dirinya adalah Allah, dia bisa melakukan apapun sekehendak dirinya. Tetapi yang menarik, Allah yang punya kemampuan kemahakuasaan yang sedemikian sempurna, justru mengendalikan diri dalam rangka mencintai, memberkati, menyelamatkan kita, melepaskan kita daripada kuasa maut dan kematian kekal. Itu yang Yesus tempuh. Lalu apa yang kita tempuh setelah kita mendapatkan seluruh berkat-berkat yang terbaik dari Allah? Apakah kita akan mengotori seluruh tubuh kita dengan makan berlebihan, memasukkan sesuatu ke tubuh yang tidak tepat, melakukan percabulan, kemudian melakukan dosa-dosa lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat mulut kita, lewat tangan kita, lewat kaki kita, lewat pikiran dan perasaannya, yang seluruh organ di dalam tubuh kita itu bisa dimasuki oleh iblis. Lalu kita dibelokkan jalan kita yang seharusnya kita berada di dalam jalan Tuhan. Lalu kita mengikuti jalan membelok kiri dan membelok kanan, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, melawan Allah, memberontak kepada kebenaran. Ingatlah suatu hari kelak nanti yang firman Tuhan katakan seperti pada pembahasan sahabat perjalanan sebelumnya. Suatu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan penghakiman Allah, di mana tidak ada seorang pun yang bisa lari, tidak ada seorang pun yang bisa menutupi kesalahannya. Seluruh bau busuk kehidupan satu hari akan terbongkar, dan yang mencium bau busuk itu adalah dirimu sendiri sampai engkau tidak tahan, engkau malu, engkau menutup mukamu, oh Tuhan ampuni aku. Tapi Tuhan berkata kesempatan selama engkau diberikan hidup dalam dunia, engkau tidak pernah mau merubah kehidupanmu. Tetapi setelah engkau bertemu dengan aku dan engkau akan diperhadapkan kepada penghakiman, barulah engkau mengakui dosa. Apa yang Tuhan katakan? Sudah terlambat, karena pertobatan itu harus dilakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Bukan setelah mati. Setelah mati itu hanya akan berhadapan dengan yang namanya itu penghakiman. Sahabat seperjalanan, mari kita syukuri anugerah Tuhan, khususnya tubuh kita. Mari kita gunakan dengan baik seluruh tubuh kita. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Karena suatu hari kelak nanti, kalau kita menjaga pikiran kita bersih, hati kita bersih, mulut kita bersih, mata kita bersih, telinga kita punya saringan, tangan kita bersih, kaki kita bersih, maka Tuhan dimuliakan lewat hidup kita masing-masing. Seluruh anggota tubuh adalah pemberian dan anugerah Allah yang tidak boleh dipakai secara sewenang-wenang, dipakai secara sesuka hati, tetapi semata-mata hanya menyukakan dan memuliakan Allah. Mari sahabat seperjalanan, kalau ada dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan lewat tubuh kita sebagaimana dijelaskan di dalam renungan saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni aku bertobat, karena pertobatan yang kemudian disampaikan sewaktu kita sudah meninggal, sudah tidak punya kesempatan lagi. Tuhan, tolonglah aku, ubah hidupku, agar hidupku memiliki kehidupan yang kudus, tubuh yang kudus, dari mata, telinga, mulut, hati, pikiran, kaki, tangan. Kami persembahkan agar kami hidup dalam kekudusan tubuh yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.